Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari golongan C kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang PLSQL. Yang beranggotakan saya sendiri, Nila Sevina, NIM G411822125. Lalu saya Salsabila Mumtaz Iza, NIM G411811869. Saya Yuda Cinora, NIM G411822163. Saya Diayu Wulandari, NIM G411822202. Saya Ansofi Haidar, NIM G41182210. Nah, selanjutnya pengertian dari PLSQL. PLSQL, Procedural Language atau Structured Query Language adalah suatu blok yang berisi skrip-skrip bahasa prosedural. PLSQL merupakan sebuah penggabungan antara bahasa pemrograman prosedural PL dan SQL syntax. PLSQL adalah bahasa berkinerja tinggi di dalam Oracle Database. Dalam PLSQL dapat digunakan perintah untuk memanipulasi data yang ada dalam database Oracle. Karena pada SQL tidak mendukung pemrograman secara prosedural, maka dikembangkan PLSQL. PLSQL mengkombinasikan kekuatan dan kefleksibilitas SQL dengan pemrograman prosedural. Selanjutnya adalah sejarahnya. Oracle memperkenalkan PLSQL versi 1.0 pada produk Oracle Database versi 6.0 sebagai bahasa scripting di SQL Plus dan bahasa pemrograman di SQL Form 3. Sejak versi 7.0, Oracle melakukan upgrade besar untuk PLSQL versi 2.0 yang menyediakan lebih banyak fitur, seperti procedure, function, packages, record, collection, dan beberapa ekstensi paket. Selanjutnya mengenai struktur blok atau bagian PLSQL. Nah, jadi struktur blok ini terdiri dari 3, ada deklarasi, ada eksekusi, dan juga eksepsi. Nah, yang pertama di sini membahas mengenai deklarasi atau declaration. Bagian deklarasi ini ditandai dengan menggunakan keyword declare. Bagian ini bersifat opsional, biasanya digunakan untuk deklarasi variabel, konstanta, dan juga kursor. Nah, pada PPT tersebut terdapat contohnya. Pada contoh tersebut, bagian yang termasuk declare adalah mulai dari v underscore, nama mahasiswa, nama, persen, type, titik koma. Selanjutnya, v underscore, nama mahasiswa, nama, persen, type, titik koma. Itu adalah contoh bagian dari declare. Selanjutnya adalah eksekusi atau execution section. Nah, bagian eksekusi merupakan bagian atau blok yang bersifat wajib, karena pada bagian inilah kita memulai membuat program. Bagian ini biasanya diawali dengan tanda atau kata kunci begin dan diakhiri dengan kata kunci end. Pada bagian ini minimal ada 1 baris program, walaupun nantinya kita hanya bisa mengisi dengan kata 0 titik koma. Nah, pada bahasa PLSQL perlu kita ingat bahwa statement ini diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, pada PPT tersebut terdapat contohnya, contoh dari eksekusi. Bagian eksekusi dimulai dari kata begin, kemudian sampai dengan end, yang berupa statement yang nantinya akan diproses. Selanjutnya,
Selanjutnya ada penanganan atau eksepsi, exception handling section. Nah, pada bagian ini diawali dengan kata kunci exception. Bagian ini juga bersifat opsional. Nah, pada contoh tersebut sudah diterapkan adanya exception. Nah, exception ini diterapkan dan digunakan untuk menangani nanti ketika program tersebut terjadi error. Selanjutnya adalah aturan penulisan. Yang pertama, dapat ditulis dalam beberapa baris, tidak harus dalam satu baris perintah. Yang kedua, dapat berupa nested block. Yang ketiga, karakter dan literal diapit oleh tanda kutip. Terus setiap perintah atau blok diakhiri dengan tanda titik koma. Komentar diawali dengan tanda min 2 kali atau diapit dengan tanda garing bintang garing. Terus pemberian nilai menggunakan sama dengan, dapat menggunakan bin variabel, dan yang terakhir tanda garis miring berarti adalah perintah run. Materi selanjutnya. Kemudian identifier. Identifier adalah nama atau pengenal yang digunakan untuk membuat sebuah variabel konstan, kursor, dan kata cadangan. Aturan yang diterapkan. Yang pertama, identifier bersifat tidak case sensitif, artinya adalah sebuah boleh memberikan tipe data integer, yaitu dengan huruf kapital, dengan huruf kecil maupun campuran, dan sebagainya. Yang kedua, panjang sebuah identifier tidak boleh lebih dari 30 karakter. Dan yang terakhir, nama identifier diawali dengan sebuah huruf, kemudian dapat dilakukan dengan beberapa huruf angka, tanda, dolar, dan garis bawah. Kemudian variabel. Variabel adalah sebuah perubahan yang digunakan untuk menampung sebuah nilai di memori komputer. Contohnya, X integer, alamat, dan nomor induk. Konstanta digunakan untuk menyimpan sebuah nilai di memori komputer. Nilai yang disimpan bersifat tetap atau konstan. Contohnya, P konstan dengan ditandai dengan query konstan. Yang pertama percabangan. Jenis-jenis percabangan. Jenis percabangan dibagi menjadi 4. Yang pertama if then else, if then else if, dan case. Yang pertama if then. If then rangkaian perintah-perintah dieksekusi hanya jika kondisi adalah true. Jika kondisi bernilai false atau null, perintah if tidak digunakan apa-apa dalam satu kasus. Kontrol berlaku kepada perintah selanjutnya. Struktur percabangan dengan satu kondisi. Bentuk umum, if condition then square of statement, and if. Contoh query-nya. Yang pertama dilakukan adalah mendeklarasikan variabel nomor dengan tipe integer dan nilai ialah nomor if 2. Lalu dilakukan statement yang yaitu begin if nomor 2, then kemudian DOMS output semangat, and if n. Maksudnya variabel nomor 2 yaitu maka ketika di running akan memunculkan output semangat.
Yang kedua, if then else. Rangkaian penilaian perintah dalam klausa else dieksekusi hanya jika kondisi bernilai false atau nol. Jadi, klausa else memastikan bahwa rangkaian perintah-perintah tersebut dieksekusi. Struktur percabangan dengan dua kondisi. Bentuk umumnya, if condition, then square of statement S1, else square of statement 2, and if. Contohnya seperti tadi, ketika nomor if 1 ialah halo dan ketika 2 maka akan bunyikan semangat, dan ketika 3 maka tidak memunculkan assalamualaikum. Dan di sini kita deklarasinya menggunakan integer 3, maka akan muncul outputnya assalamualaikum. Selanjutnya, bagian dari percabangan yaitu if then else. If then else yaitu jika kondisi pertama bernilai false atau null, klausa else if akan menguji kondisi lainnya. Kondisi-kondisi dievaluasi satu demi satu dari atas ke bawah. Jika suatu kondisi bernilai true, rangkaian perintah-perintah yang ada di dalamnya dieksekusi dan kontrol akan menuju ke perintah selanjutnya. Jika seluruh kondisi bernilai false atau null, maka rangkaian perintah-perintah di dalam klausa else yang akan dieksekusi. Struktur percabangan dengan 3 kondisi atau lebih. Bentuk umum dari if then else if yaitu seperti di bawah ini. If then, if condition 1, then sequence of statement 1, else if condition 2, then sequence of statement 2, else sequence of statement 3, and if. Contohnya yaitu pada deklarasi nomor integer tipe integer 5, maksud query-nya yaitu dimulai dari begin sampai end. Query dengan variabel nomor 1 akan memunculkan output high. Sedangkan untuk nomor 2 akan memunculkan output hello, dan untuk nomor 3 akan memunculkan output assalamualaikum. Jika tidak ada pada ketiganya, maka akan memunculkan output apa kabar. Selanjutnya yaitu case. Case seperti halnya perintah if. Perintah case menyeleksi satu rangkaian perintah-perintah untuk dieksekusi. Namun untuk menyeleksi rangkaian perintah-perintah tersebut, perintah case menggunakan penyeleksi, bukannya menggunakan banyak ekspresi-ekspresi boolean. Bentuk umum dari case yaitu case selector, when expression 1, then sequence of statement 1, when expression 2, then sequence of statement 2, when expression then sequence of statement n, else sequence of statement n plus 1, and case label underscore name. Contohnya yaitu pada deklarasi nilai dengan tipe data number. Kemudian statement query dimulai dari case sampai dengan end case. Setelah di running, maka nilai yang diisi dengan 50 akan menghasilkan nilai. Jika 80 menghasilkan output A. Jika nilai 70 menghasilkan output AB. Jika nilai 65 akan menghasilkan output B. Jika nilainya 60 akan menghasilkan output BC. Dan jika nilainya 50 akan menghasilkan output C. Kemudian jika tidak ada pada semuanya akan menghasilkan output D. Dan di sini nilai yang diisi yaitu 50 dan menghasilkan output C.
Kemudian perulangan. Perulangan dibagi menjadi 3. Sederhana, simple looping, perulangan for looping, dan perulangan while looping. Yang pertama, simple looping. Simple looping adalah jenis looping yang paling sering digunakan pada PL/SQL. Biasa digunakan untuk melakukan query. Simple looping cocok digunakan karena penggunaannya yang simple. Instruksi simple looping diletakkan di antara kata kunci loop dan end loop. Contohnya yaitu pada deklarasi n number 3 sama dengan 1. Perintah query looping dimulai dari loop sampai dengan end loop. Bikin dbms underscore output put line memunculkan simple looping. Looping yaitu kemudian pada statement looping nilai dari n adalah 1. N sama dengan n plus 2. Untuk kondisinya, jika nilai n lebih dari 10, maka program akan mengeluarkan nilai tersebut. Outputnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah for looping. For looping sendiri adalah looping yang sering digunakan di program-program pada umumnya. Penulisan for looping pada PL/SQL script-nya diapit oleh for and in, lalu kondisi, loop, dan end loop. Contoh programnya seperti bawah ini. Pertama, mendeklarasikan variabel A dengan tipe data number. Setelah itu ke eksekusi. Query looping dimulai dari query for hingga end loop. Maksudnya di sini variabel A akan diulang mulai dari angka 1 sampai angka 9 tanpa ada penambahan atau syarat kondisi tertentu. Outputnya adalah seperti ini. Lalu selanjutnya adalah perulangan while looping. While looping tidak seperti penulisan perintah perulangan for yang menggunakan batasan awal, batasan akhir. Instruksi while looping bisa menggunakan perintah kurang dari atau lebih dari untuk menentukan kondisi batasan akhir loopingnya. Contohnya seperti di bawah ini. Pertama, mendeklarasikan variabel C dengan tipe data number dan nilai 1. Query loopingnya dimulai dari while hingga end loop. Jadi di sini setelah while diberikan kondisi looping, yaitu ketika variabel C nilainya kurang dari sama dengan 10, maka program akan tetap melakukan looping dan memunculkan output nilai C adalah isi dari looping tersebut. Kondisinya yaitu C akan dijumlahkan dengan plus 3. Outputnya adalah seperti ini. Yang ketiga adalah array. Array adalah tipe data collection yang berisi kumpulan data yang mempunyai tipe data yang sama. Pada Oracle PL/SQL, array dimulai dari indeks ke-1. Ukuran dari array adalah tetap. Sintaks dasarnya adalah create or replace type var array underscore type underscore name is var array dalam kurung n of titik koma. Contohnya seperti di bawah ini. Contoh programnya seperti di bawah ini. Jadi sebelumnya kita mendeklarasikan terlebih dahulu untuk setiap kolom array-nya, yaitu yang pertama array nama dan array nilai. Array nama mempunyai tipe data var array dengan isi data 3 dan tipe data varchar yang mempunyai panjang 50. Lalu untuk kolom array nilai
tipe datanya adalah var array dengan isian data 3, dan tipe datanya integer. Setelah itu, array nama berisi names, array nilai berisi grade, yaitu berupa angka, lalu total, variabel total bertipe integer. Setelah itu, kita memasukkan isian array dengan query sebagai berikut. Name, titik 2 sama dengan, array nama, buka kurung, petik 1 Paijo, lalu Abdul Halal dan Milya. Lalu kita mengisikan kolom array nilai yang bertipe grade, yaitu angka 80, 86, dan 90. Lalu totalnya adalah names.count. Setelah itu, program akan memunculkan output total dari total keseluruhan mahasiswa. Setelah itu akan dilakukan looping dari query for sampai end loop. Dengan kondisi A akan melakukan looping dari nilai 1 sampai total loop, yaitu 3 tadi. Dan akan mengeluarkan output seperti di berikut. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.